Teori B.F. Skinner. Skinner berbeda dengan pakar kepribadian pada umumnya dalam 3 hal. Pertama, Skinner menolak analisis kehidupan internal semacam insting, motif, drive, aktualisasi diri, superiorita, keamanan, dan secara ekstrim berpendapat psikologi harus membatasi diri hanya menangani data yang dapat diobservasi. Kedua, Skinner tidak tertarik dengan perbedaan individual seperti trait, lifestyle, ego, dan self. Ketiga, menurutnya, binatang dan manusia dalam merespons stimuli berbeda dalam tingkat kompleksitasnya, tetapi proses dasarnya secara umum. Asumsi dasar. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar. Yang pertama, tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Yang kedua, tingkah laku dapat diramalkan atau behavior can be predicted. Ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga meramalkan, bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tetapi juga menangani peristiwa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah yang memungkinkan dapat dilakukan prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk sedikit sampai banyak tingkah laku seseorang. Skinner bukan hanya ingin tahu bagaimana terjadinya tingkah laku, tetapi dia sangat berkeinginan memanipulasi struktur kepribadian. Ada 2 klasifikasi tipe tingkah laku. Tingkah laku responden atau tingkah laku respondent behavior. Responden yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Yang kedua, tingkah laku operan atau operan behavior. Respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Terjadi proses pengikatan stimulus baru dengan respon baru. Dinamika kepribadian. 1. Kepribadian dan belajar. Hakikat teori Skinner adalah teori belajar. Bagaimana individu memiliki tingkah laku baru, menjadi terampil maupun lebih tahu. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan atau reinforcement. Konsep dasarnya sangat sederhana, yakni bahwa semua tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi tingkah laku itu. 2. Konsekuensi klasik atau classical conditioning. Tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan. 3. Conditioning operan atau operan conditioning. Operan conditioning atau instrumental conditioning adalah tingkah laku otomatis atau refleks yang dalam conditioning klasik respon tersebut diusahakan dapat muncul pada situasi yang lain dengan situasi aslinya. Tingkah laku yang dimiliki juga dapat dihilangkan dan dipendam. Umumnya, eksistensi dikenakan pada tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan cara menghilangkan penguat tingkah laku tersebut. 4. Conditioning pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu kedudukan seks sama dengan takut dengan pembentukan kepribadian, sama-sama diperoleh dari conditioning. Yang kedua, gangguan fobia atau ketakutan yang sangat irasional mengenai objek tempat orang, dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip conditioning. 5. Pengaturan penguatan. Reinforcement bisa bersifat positif maupun negatif. Penguatan positif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku dan yang dikehendaki berpeluang untuk diulangi atau terjadi kembali. Penguat negatif adalah peristiwa atau
sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki, peluang tingkah laku itu untuk diulang lebih kecil. Hadiah atau hukuman adalah akibat dari tingkah laku. Dalam manipulasi, tingkah laku reinforcement yang diadministrasi dengan cermat memungkinkan kita untuk membentuk tingkah laku. Penguat berkelanjutan. Pemberian penguat dapat diatur berselang-selang berdasarkan waktu atau interval atau berdasarkan perbandingan rasio. Interval tetap. Pemberian reinforcement berselang secara teratur, misalnya 5 menit. Interval berubah atau variabel interval. Pemberian reinforcement dalam waktu yang tidak tentu, tetapi jumlah atau rata-rata penguat yang diberikan sama dengan pengaturan tetap, perbandingan tetap atau visit ratio. Pemberian reinforcement sesudah respon yang dikehendaki muncul yang kesekian kalinya. Perbandingan berubah atau variabel ratio. Pemberian reinforcement secara acak. Generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi stimulus adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Diskriminasi stimulus adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus itu tidak diberi respon walaupun mirip dengan stimulus yang diperkuat. Tingkah laku kontrol diri. Prinsip dasar pendekatan Skinner adalah tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal. Tingkah laku tetap ditentukan oleh variabel luar. Perkembangan kepribadian. Konsep perkembangan kepribadian dalam pengertian menuju kemasakan, realisasi diri, transendensi, dan unitas kepribadian tidak diterima Skinner. Tingkah laku sosial. Menurut Skinner, prinsip yang menentukan perkembangan tingkah laku di lingkungan objek inanimate dan lingkungan sosial sama saja. B. Ketuaan. Menjadi tua menimbulkan perubahan tingkah laku, tetapi menurut Skinner bukan berkembang, karena perkembangan adalah mengungkap struktur yang laten, menyadari potensi dalam, atau menjadi lebih efektif. Sedang menjadi tua biasanya berkembang menjadi kurang efektif. Aplikasi. Yang pertama yaitu tingkah laku abnormal. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku normal. Karena itu, menurutnya tingkah laku abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara sederhana, yakni dengan memanipulasi lingkungan. Kedua yaitu modifikasi tingkah laku. Adalah senjata atau strategi untuk mengubah tingkah laku bermasalah. Ketiga, pembanjiran atau flooding. Membanjiri klien dengan situasi atau penyebab yang menimbulkan kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikehendaki. Bertahan di sana sampai yang bersangkutan menyadari bahwa malapetaka yang dicemaskannya tidak terjadi. Keempat, terapi aversi. Pada kontrol ini, aversi dilakukan oleh individu sendiri. Sedang pada terapi aversi, pengaturan kondisi aversi diciptakan oleh terapis. Kelima, pemberian hadiah atau hukuman secara selektif. Terapis meneliti klien dalam setting aktual, bekerja sama dengan orang tua dan guru untuk memberi hadiah ketika anak melakukan tingkah laku yang dikehendaki, dan menghukum kalau muncul tingkah laku yang tidak dikehendaki. Keenam, latihan keterampilan sosial. Banyak dipakai untuk membantu penderita depresi. Ketujuh, kartu berharga. Teknik yang didasarkan pada prinsip conditioning operant, didesain untuk mengubah tingkah laku klien. Kedelapan, efek obat-obatan terhadap tingkah laku. Gambaran efek obat itu menjadi sangat kompleks karena efeknya berbeda pada tingkat dosis yang berkelainan. Pada dosis yang sangat ringan, efeknya justru meningkatkan respon. Evaluasi. B.F. Skinner dengan pandangannya yang radikal, banyak salah dimengerti dan mendapat kritik yang tidak proporsional. Berbagai ide fikirnya dikembangkan orang dalam bentuk yang lebih halus, ternyata diterima luas.